Disiapkan temanya. Disiapkan buku temanya. Dinyalakan kameranya, Tania, Ardi. Sama Justin. Ya. Hari ini tematik sama MTK ya. Tematik sama matematika. Tematik sama matematika. Pak, bikin OK-nya kapan, Pak? Apa? Bikin OK-nya kapan? PJOK-nya hari Senin. Kan sudah PJOK-nya Iya, bikin OK itu hari Senin, disekolahnya. hari Senin. Bentar ya, saya juga MTK saya. Baik, bagus. Sudah ketemu MTK-nya. Kita buka temanya dulu ya. Temanya halaman apa? Tema. Bentar. Saya tak join Zoom. Halaman 70 paling, Pak. Halaman berapa? 62. Kan kemarin kan 61. 8, Pak. Kemarin juga. Sekarang yang C. Kemarin yang C belum saya bahas. 61. Yang C 61 ya. Perayaan keagamaan. Ya, bentar. Saya pakai dua perangkat. Iya, saya join pakai ini juga. Bentar. Kelihatan di layar HP-nya? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Yang C ini ya. Perayaan keagamaan. Betul. Perayaan keagamaan. Saya bacakan dulu ya. Perayaan keagamaan. Indonesia memiliki keragaman perayaan kegiatan agama. 6 ya, Pak. Islam. 61, Ardi. Ada Idul Fitri. Ini selalu berganti bulan karena misalkan tahun ini di bulan April, tahun depan bisa bulan maju ke depan. Gitu. Ya, saya bacakan ya. Hari raya selama 1 bulan penuh umat Islam berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian baliknya. Kemudian ada lagi Idul Adha yang seringkali disebut dengan penyembelihan kambing, sapi. Ya, Pak, itu yang paling seru, Pak. Kurban. Ya. Korban. Kemudian Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Haji, sama dengan Hari Raya Haji.
masyarakat Indonesia kalau bulan atau hari raya Idul Adha itu sebelum Idul Adha tiba, itu mereka pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Tuh, itu termasuk rukun Islam, Mbak Iman. Gitu ya. Kemudian pada hari raya ini umat Islam mendirikan sholat Id, kemudian menyembelih hewan kurban. Jadi habis sholat, kemudian mereka menyembelih hewan kurban. Kemudian hewan kurban tersebut dibagikan kepada masyarakat sekitar atau warga-warga sekitar. Ya. Pernah dapat kalau hari raya kurban dapat bagian? Pernah dapat? Paling dijadikan sate, kemudian dijadikan digoreng, ya paling umum sering sate. Bisa pernah ikut lihat, Pak. Betul ya? Aku pernah dapet, Pak. Saya goreng jadi steak. Dapat apa, Bet? Daging sapi, Pak. Saya jadiin steak. Enak daging kambing ya? Enak mana? Daging kambing apa sapi? Sapi, Pak. Kambing baunya nyengat, Pak. Kalau kambing baunya menyengat. Kalau di Arab sana enggak hanya sapi sama kambing, tapi unta. Ya, unta juga. Iya, Pak. Unta itu, Pak. Karena macam-macam. Ya, kalau di sini itu tadi hewannya sapi sama kambing. Dibagikan kepada masyarakat sekitar. Ya, tengok, Pak. Tapi unta itu dipentung loh kalau disembelih. Bentar ya, saya pakai headset supaya lebih jelas. Kadang ikut lihat waktu sembelihnya, Pak. Alur ke otak. Masuk suara saya? Masuk, Pak. Oke, ya, saya pakai headset supaya dengar. Kemudian di sini selain itu ada tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah itu dalam kalender Islam ini ya, perayaan awal tahun dari penanggalan atau kalender Islam. Kalau tahun baru yang di kalender umum itu letaknya di Januari tanggal 1, tahun baru yang dirayakan seluruh masyarakat yang ada di dunia. Tapi kalau yang ini tahun baru Hijriah itu penanggalan dalam kalender Islam. Kemudian yang D, Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 27 Rajab mengenang peristiwa penting umat Islam yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina, kemudian naik ke langit untuk mendapatkan perintah mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah ini ceritanya perjalanannya dari Mekah ke Palestina itu ditempuh hanya berapa jam. Kemudian pergi ke langit, kemudian dia menempuhnya juga dalam waktu yang cepat. Dia ditunjukkan neraka itu bagaimana. Ini dalam ceritanya ya, dalam kitabnya ya. Kemudian surga itu bagaimana, itu ceritanya di situ. Kemudian yang nomor 2, Hindu. Ada upacara galungan. Saya minta tolong dibacakan Vincent. Hari Raya Galungan dirayakan oleh umat Hindu setiap 210 hari dengan menggunakan perhitungan kalender Bali. Yaitu pada hari Buddha Kliwon Dungulan Rabu Kliwon Wakudungulan sebagai hari kemenangan drama kebenaran melawan drama kejahatan. Hari Raya Galungan, ya Hari Raya Galungan itu dirayakan umat Hindu setiap 210 dengan menggunakan perhitungan kalender Bali. Jadi di agama Hindu juga ada perhitungan kalender Bali. Tapi yang
seringkali di tanggal merah di tanggalan kita itu adalah hari raya Nyepi. Ya, Nyepi. Kemudian yang B kuningan Noel, minta tolong dibacakan Noel. Ya, Pak. Hari Raya Kuningan adalah hari raya yang dirayakan umat Hindu Dharma di Bali. Perayaan ini jatuh pada hari Santiscara, Sabtu. Kliwon Wuku Kuningan hari raya ini dilaksanakan setiap 210 hari dengan menggunakan perhitungan kalender Bali. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Yang C dibacakan David. Yang pipit. Nyepi adalah hari raya umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Hari ini jatuh pada hitungan tilem kosanya 1x yang dipercayai merupakan hari penyucian dewa-dewa yang berada di pusat samudra yang membawa inti sari ametra air Hindu. Untuk itu umat Hindu melakukan pemujaan suci terhadap mereka. Oke, terima kasih Fit. Nyepi ya adalah hari raya umat Hindu yang seringkali dirayakan setiap tahun baru Saka. Ini kalau hari raya Nyepi kita ke Bali sangat sepi, tidak ada orang yang keluar. Mereka berdiam diri di rumah. Itu ceritanya gitu. Kemudian jatuh pada hitungan tilem ke Songo atau 1x ya. X itu 10, 1 di depan itu sama dengan 10 dikurangi 1, hasilnya 9 kan. Makanya ditulis 1x. Yang dipercayai merupakan hari penyucian dewa-dewa yang berada di samudra. Itu ya kalau di Bali sangat kental budaya Hindunya. Kemudian yang Buddha, minta tolong Marina atau Mariana. A dan B. Buddha. A. Waisak dirayakan dalam bulan Mei pada waktu terang bulan purnama Siti untuk memperingati 3 peristiwa penting, yaitu Trisuci Waisak. Sudah, Pak. Lanjut. Yang B sebelahnya. Gantian. Kasihkan. Hari raya ini merupakan hari perdana kepada anggota saha Hari Hina diperingati antara bulan Oktober sampai November. Sebelum hari Kahina, para anggota saha menjalani masa fasa. Fasa merupakan waktu berdiam diri selama 3 bulan untuk lebih memperdalam dhamma serta bermeditasi. Oke, terima kasih. Buddha ada Waisak dan Katina. Ini sama seperti film yang mungkin kamu juga tahu ya, Kerasakti itu loh yang difilmkan. Itu terkait dengan agama Buddha, penyebaran agama Buddha. Itu ya. Kemudian 4 yang Kristen, saya minta tolong Ardi. ABC. Di Ardi. Ngelamun. Paskah adalah hari raya umat Kristiani yang merayakan kebangkitan Yesus. B. Natal. Natal adalah hari raya umat Kristen yang diperingati setiap tahun pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Kenaikan Yesus Kristus. Hari raya umat Kristen untuk
memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Oke, terima kasih. Kristen ya, Paskah. Ini seringkali juga kita lakukan kalau ada kegiatan-kegiatan hari keagamaan. Paskah adalah hari raya umat Kristiani yang merayakan kebangkitan Yesus. Itu biasanya kita buat yang telur itu, tak? Betul ya? Apa keliru saya? Iya Pak, benar Pak, betul. Betul. Kenapa? Apa? Coba saya ingin tahu juga. Ceritakan sih kenapa kok dihubungkan sama telur. Saya juga nggak tahu Pak. Juga Pak, nggak tahu. Pak. Enggak. Ada yang tahu kenapa kok di sama telur? Ada yang bisa jawab? Belum diajari Pak, nggak tahu. Belum diajari. Saya tidak berani bahas terlalu dalam loh. Nanti takutnya keliru saya. Makanya saya tanya ke kalian. Kenapa kok seringkali telur-telurnya itu macam-macam ya? Saya biasa tahu itu telur asin. Ya betul ya, telur asin. Telur asin juga menggambar. Digambari wajah, hias. Kemudian ada juga telur itu puyuh, betul ya? Betul, telur Iya. puyuh. Kelinci Pak, biasanya Pak gambarnya kelinci Pak. Kelinci. Nah, itu biasanya dihias. Iya, kadang dibuat itu kayak ada buatan gulungan tisu, dibuat kayak kebangkitannya Tuhan Yesus, dibuat gitu. rumahnya Tuhan Oke. Yesus. Ya. Kalau itu ya, kebangkitannya dulu kan ceritanya lahir di kandang apa? Ya, Sapi. betul, di kandang sapi. Domba. Domba. Makanya disebut kadang-kadang ada yang itu domba yang hilang itu loh ya, betul ya? Betul. Nah, saya keliru, betulkan ya. Saya takutnya keliru. Tuh. Oke, saya lanjutkan ke hari raya Natal. Ini seringkali nih. Kalau Natalan itu tepat tanggal 25. Saya mesti ingat 25 Desember itu selalu hari Natal. Kalau yang apa Paskah ini saya agak lupa. Kalau yang Natal ini seringkali tanggal 25 Desember, biasanya di malam hari mesti hujan, gerimis biasanya. Ini hujan tapi panas Pak. Hujan tapi panas. Ya ini, Natal adalah hari raya umat Kristen yang diperingati setiap tahun pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Ini sama seperti hari raya Idul Fitri ya, hari raya yang paling ditunggu. Yang Natal ini, apakah ada puasa juga kalau sebelum Natalan? Ada. 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 Ya? Apa? Tapi kadang-kadang orang Kristen ikut puasa loh. Ada ikut puasa. Ada ikut puasa. Puasanya Pak, ada Pak. Islam baru puasa. Natal paling lucu waktu Pak Agus muncul dari kamera. Coba ada yang pernah puasa di sini? Saya Pak. Oh keren. Puasanya setengah hari apa 1 hari full? 1 hari Pak. 1 Kadang hari. 1 hari full, kadang 1 setengah. Dilatih ya, dibiasakan puasa. Selain menyehatkan diri, menjaga apa ya istilahnya nafsu manusia lah istilahnya gitu. Pernah setengah hari. Kadang ingat orang bawah. Ya. Seru loh puasa itu. Kenapa seru? Karena kita berusaha tidak makan dan tidak minum selama 1 hari. Mana yang seneng Pak nggak minta uang. Lapar rasanya Pak. Iya puasa ya memang lapar. Puasa itu memang lapar karena terjadi pengosongan di lambung, tidak ada sumber makanan. Akhirnya lambung itu kan bagaimana caranya supaya tetap bisa hidup ya istilahnya gitu. Dia mencari-cari sumber energi. Itu akhirnya sumber energi yang Ini kan terdapat bulan puasa Pak. Iya, terdapat dalam tubuh itu diolah ya sumber energinya, sisa-sisa. Bisa juga nanti penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh ikut terbakar juga. Karena kan dalam proses tubuh manusia itu ada pembakaran, tapi kita tidak tahu pembakarannya bagaimana. Makanya disebut ada asam lambung itu kan untuk mencerna sisa-sisa makanan tadi, terus masuk ke usus, kemudian diserap masuk ke seluruh tubuh. Terus sisa-sisanya tadi setiap pagi kamu keluarkan. Itu namanya ampasnya, sisanya setiap pagi dikeluarkan. Berarti belum itu Natania Pak. Apanya? Gimana? Yang belum baca itu Natania. Oh, yang belum baca Natania. Ya, kita lanjut lagi ya yang C. Oke, Ferdinand sudah join.
Ya, Fania, cintanya wis koyo. Oh, burung. Si. Nah, Tania, Iya, Pak. kamu sudah cek di buku tema apa belum? Tema apa? Tema 6. Ferdinand ya halaman 63. Tema 6, Pak. Apa? Tematik. Ini tema 6, Pak. Enggak kedengaran yang keras. Nah, Tania sudah ambil buku apa belum? Tema 4, tema berapa itu? Tema Tema 6. 6, Pak. Ini tema 6. Oh, kamu sudah dapat buku ya? Yang kamu ya? Yang kakakmu Yang belum Fania ya? belum. Iya, yang Fania belum. Sudah dapat berarti ya, Tania ya, bukunya ya? Iya, sudah, Pak. Oke. Tinggal kakakmu ya yang belum ya? Iya, belum. Fania belum. Oke, kita lanjut ya. Kenaikan Yesus Kristus. Hari Raya umat Kristen untuk memperingati kenaikan Yesus ke surga. Nggak tahu ini acaranya bagaimana kalau yang kenaikan Yesus Kristus? Apa sama seperti Paskah? Sama. Iya, Pak. Sama. Sama semua. Hampir sama semua. Sama. Ini kalau yang ini ceritanya saya pernah dengar itu yang gini, betul apa enggak? Kalau saya salah ya kamu betulkan ya. Yang itu loh, yang ceritanya dikejar terus disalib itu betul apa enggak itu? Benar. Ya. Iya, Betul. benar. Iya. Disuruh didorong itu ada salibnya, jadi didorong sama salibnya, Pak. Coba ceritakan sih Natania, saya ingin dengar ceritanya. Saya Enggak, juga ingin tahu loh. Enggak deh, jangan aku deh, Pak. Jangan aku, Ferdinand bisa cerita, saya boleh diceritakan. Masuk seringkali dengar firman Tuhan enggak tahu ceritanya. Ayo, masuk seringkali ke gereja. Saya kan jauh. Ferdinand ya, Pak. Ferdinand otaknya Ferdinand, Justin, menyangkut Marina, ke kanan. Mariana, Vincent, Sumpah, Justin tuh, Pak. Justin itu, Noel, Pak. Ardi, Justin aja, Pak. Justin kayak Justin, enak, Pak. Justin. Bisa Justin. Justin bisa? Enggak bisa. Oke, saya enggak berani bahas ini soalnya khawatirnya saya keliru. Pak Agus lo coba lah searching. Saya takut keliru, makanya saya enggak berani. Kalau yang tadi agama Islam saya berani cerita, soalnya seringkali dengar kalau di masjid ada ceramah-ceramah, saya kan dengar. Biasanya yang dibawakan ya cerita-cerita tentang Isra Mi'raj, kemudian Maulid Nabi, kemudian itu. Kalau mungkin kamu di gereja mungkin saat cerita atau khutbah ya, betul ya? Itu cerita tentang Natal, Yesus Kristus, Paskah, mungkin cerita-cerita itu. Makanya saya ingin dengar ceritanya. Nggak dengar aja suara kamu di mute. Gimana? Coba Bapak coba lihat di YouTube. Coba dia di YouTube. Nggak enak kalau di YouTube itu kurang relevan. Nanti dikirain loh, Pak Agus agamanya beda kok, lihatnya Kristen gitu. Bukan, enggak masalah kan, ini pengen apa namanya sharing ya berbagai agama, dan kita kan berdasarkan Pancasila, semua agama kamu ya sudah, agamaku ya agamaku sendiri gitu loh, aslinya gitu ya, saling menghormati, toleransi gitu. Kemudian yang Konghucu ini seringkali saya kalau dengar ini namanya kemarin tahun baru Imlek ya, dapat angpau. Amplopnya merah. Ya, Ferdinand ya. Konghucu, tahun baru Imlek. Minta tolong Natania. Dibacakan. Tahun baru Imlek ya. Tahun baru Imlek merupakan perayaan tahun baru yang dimulai dari pertama bulan pertama di Nanggalan Tionghoa dan berakhir dengan cap gome di tanggal ke-15 pada saat bulan purnama. Oke, yang B ya, saya bacakan. Cap gome melambangkan hari ke-15 dan hari terakhir dari masa perayaan tahun baru Imlek bagi komunitas Tionghoa di seluruh dunia. Cengbeng adalah ritual tahunan etnis Tionghoa untuk bersembahyang dan ziarah kubur sesuai dengan ajaran Konghucu. Mungkin ada yang tahu di sini? Ada yang tahunnya Imlek.
tahunnya berarti wah. Tahunnya Imlek, karena dapat angpo ya. Kemarin yang Iya, kapan dapat hari doang. Imlek itu artinya apa, Ferdinand? Ferdinand cerita kemarin ya. Ya, Ferdinand cerita jadi ceritakan semua apa yang Ya apa kemarin? Lupa apa saya. artinya Imlek itu. Kok pakai baju merah, terus habis itu semuanya serba merah. Apa Ferdinand? Angko harus merah berarti ya. Merah itu pemberani, putih itu suci, jadi merah putih. Iya. Kok bahas merah putih kan? Bahas ini. Lanjut ya. Dapat merah adalah pemberani, putih adalah suci. Oke, kita lanjut yang mendeklamasikan puisi. Sebelum masuk yang A, jadi kita di Indonesia punya berapa agama? 5. Ada berapa agama di Indonesia? 6. 6. 7 dari mana sih? Agama apa saja 7? Nanti masuk ditambahin 5. Ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu. 6. Itu ya, itu diingat ada 5. Terus tempat ibadahnya jangan sampai keliru. Hindu sama Buddha sering saling keliru ya. Hindu, Buddha, vihara atau pura. Itu Islam di masjid, Kristen di gereja, Katolik itu di di gereja juga kan? Ada 6 berarti, Pak. Iya, pemecahan dari yang Kristen. Kristen ada 2 ya, Katolik sama Kristen yang itu Protestan, betul ya? Iya. Tapi kan dalam satu naungan. Tapi kan dalam satu naungan ya. Katolik di Kristen. mana? Hari rayanya kan sama juga, ada Natal juga kan yang Katolik. Iya. Iya, betul ya. Betul. Terus saya sering kali kalau lewat jalan pulang di Konghucu di Kantong. daerah di mana Polisi Istimewa itu ada yang apa disalib itu loh, yang Bunda Maria atau apa itu apa itu yang itu? Itu kayak Tuhan Yesus di patung. Katolik ya? Tuhan Yesus. Katolik ya yang itu ya. Iya, itu. Kita lanjut hari kelima, mendeklamasikan puisi. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mendeklamasikan puisi adalah pelafalan, tekanan, ini sama seperti yang kemarin. Saya tidak panjang lebar, sama seperti yang kemarin ya. Kita lanjut dalam baliknya. Manfaat keragaman karakteristik individu. Justin, 1-3. Belum ambil buku sepertinya dia. Oh iya, sedikit informasi ya. Mungkin kalau besok sudah minggu depan kan hari Minggu ini kan kita terakhir Zoom. Kemungkinan besar kalau tidak ada halangan, kemungkinan besar minggu depan tatap muka, tapi tidak semuanya ya, 50%. Ya. 50% jadi separuh-separuh. Mungkin yang ganjil, nomor ganjil dulu siapa, kemudian genap dulu siapa, gitu ya. Kalau tidak ada halangan, kalau tidak naik apa levelnya lagi. Kalau diizinkan sama orang tua ya boleh ke sekolah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, silakan di rumah. Karena posisinya memang COVID lagi naik ya presentasinya. Banyak yang batuk pilek. Tapi nggak ada gejala loh, Pak. Nggak ada gejala yang kena COVID, Pak. Ya kan saya juga kurang tahu ya itu kan masalah ilmiah itu harus dites dulu. Yang mungkin saat dideteksi di swab itu ada virus yang masih ada di dalam tubuh. Nggak ada gejala, Pak. Keren. Terus habis itu terkadang batuk pilek kalau di swab juga terkadang positif juga batuk pilek. Karena banyak kemarin kapan hari banyak kok yang sakit. Tidak hanya di sekolah sini, tempat-tempat lain juga banyak batuk pilek. Saya pulang aja naik kereta itu saya kan jalan banyak ya juga yang batuk pilek. Makanya saya pakai masker, saya udah beli untuk menjaga. Bukan takut ya, untuk menjaga saja karena di rumah kan kita punya keluarga. Kalau tertular kan juga menulari keluarga gitu ya. Jadi tolong nanti kalau sudah tatap muka lagi
protokol kesehatannya dijaga. Jangan dibiasakan maskernya dilepas, pakai masker. Cina sudah bebas masker. Beda otoritas, beda kebijakan ya. Mungkin di Cina kebijakannya A. Sama di Swedia. Kalau nggak salah di Swedia juga sama. Itu bebas juga pakai masker. Beda ya. Beda negara, beda kebijakan. Lanjut. Lanjut dulu ya. Justin, nomor 1 sampai nomor 3. Setiap agama, halaman 64. Setiap agama tentu memiliki Kekhususan dan keunikan tempat ibadah. kekhasan dan keunikan tersebut dipengaruhi oleh fungsi dan budaya masyarakat sekitar yang menggunakannya. Dua, kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masjid antara lain salat berjamaah, taman pendidikan. Oh, apa ini? Al-Quran. Pendidikan. Berzikir, berpuasa, pengajian, membaca Al-Quran, pesantren kilat, dan perayaan hari raya keagamaan. Nomor 3. Kegiatan keagamaan Di gereja. antara lain melakukan ibadah, berdoa, dan menyanyikan lagu Rohani. Oke, lanjut nomor 4 yang belum baca Noel ya, belum ya? Sudah Pak Ferdinand yang belum. Yang belum Ferdinand. Ayo Fer, 4, 5, 6. Kegiatan keagamaan di pura antara lain sembahyang dan perayaan hari raya keagamaan. 5. Kegiatan keagamaan di wihara antara lain kebaktian, meditasi, dan perayaan hari raya keagamaan. 6. Kegiatan keagamaan di kelenteng antara lain sembahyang dan perayaan hari raya keagamaan. Sudah, oke, terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, latihan membaca bagi yang belum lancar baca, ya, supaya bacanya bisa cepat, terus paham apa yang dibaca. Jadi kalau dapat soal panjang itu enggak tersendat saat membaca. Karena habis ini kamu kelas 5, nanti ada soal-soal AKM, soalnya panjang bacaannya. Khawatirnya kalau bacanya kurang lancar, nanti tersendat saat pengerjaan. Karena butuh waktu, misal satu soal durasinya minimal 1 menit. Nah, kalau tidak mencapai nomor 1 itu ngerjakannya lebih dari 1 menit, otomatis cara terakhir kamu ngerjakan saya pastikan diawur kalau ngerjakan. Saya pastikan itu. Dan hasilnya kalau beruntung ya dapat nilai bagus. Kalau lagi apes ya nilainya 0. Itu ya, jadi bacanya dilatih supaya bacanya lancar. Nih, kita lanjutkan. Setiap agama memiliki kekhususan dan keunikan tempat ibadah. Kegiatan keagamaan diselenggarakan di masjid. Ini yang beragama Muslim atau Islam. Ada namanya sholat berjamaah. Di Islam ada sholat 5 waktu ya. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu dilakukan, boleh sholat berjamaah, boleh juga sholat sendiri di rumah kalau berhalangan. Kemudian ada juga Taman Pendidikan Al-Quran. Ini saya dulu pernah mengaji. Istilahnya mengaji itu di sore hari. Biasanya setelah sholat asar itu ngaji di TPA namanya. Mungkin di daerah tempat tinggalmu, daerah dekat-dekatmu juga mungkin ada tempat-tempat pengajian untuk anak-anak yang masih kecil, misalkan seusia kalian. Tuh, membaca kitab ya. Kemudian berzikir, kemudian buka puasa, kemudian pengajian, kemudian membaca Al-Quran, pesantren, dan perayaan hari keagamaan. Kemudian nomor 3, keagamaan di gereja. Ada yang melakukan ibadah, berdoa, menyanyikan lagu rohani. Saya pernah sekali masuk gereja saat upacara pemakamannya yang punya sekolah ini. Dulu. Itu
ada yang menyanyikan lagu rohani, kemudian berdoa ibadah. Terus ada juga saya pernah juga ikut di itu loh, di mana? Adi Jasa atau mana itu ya? Di Jasa yang pemakaman itu. Terus saya pernah juga ke sana. Dulu orang tuanya Jiska kalau nggak salah. Sama siapa lagi pernah pokoknya ke sana ikut pemakamannya. Itu. Kemudian ini siapa ini, Vincent. Jadi saya baca apa ini, Pak Agus, saya sering membaca, sering disuruh Papa baca ya, latihan baca ya, latihan baca supaya lebih lancar di depannya. Kemudian yang ketiga sudah, keempat, kegiatan keagamaan di pura antara lain sembahyang dan perayaan hari raya keagamaan. Kemudian di wihara, kebaktian, meditasi. Meditasi itu kayak bertapa itu loh. Iya, itu. Iya, Ferdinand. Itu konsentrasi, juga enggak boleh tolak-tolak ya, istilahnya ada gangguan ya enggak usah dihiraukan. Itu namanya meditasi dan perayaan hari raya agama. Ya. Kenapa bertapa gak oleh tolak-tolak gini? Ya, dia konsentrasi kepada Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi itu kepada Tuhannya mereka atau kepada dewa atau apa ya, itu di situ. Supaya antara batinnya itu Kayak berbicara gitu ya, Pak. iya, batinnya berbicara, berkomunikasi, istilahnya gitu. Nah, kalau kamu tolak-toleh, misal kamu lah, istilahnya gini, menyanyikan lagu rohani dengan serius sama enggak. Kalau dinyanyikan dengan serius, rasanya hati ini kayak bergetar atau kayak sedih gitu loh. Kadang nangis gitu. Iya, tapi kalau dibuat main-main, itu enggak ada maknanya. Yang dapat hanya sudah habis nyanyi, ya sudah, menggugurkan kewajiban. Sudah, tidak ada makna yang terkandung di dalamnya. Jadi hubungannya kita sama Tuhan tidak tersampaikan, tidak terhubung. Makanya kan butuh dengan keseriusan. Nah, kalau kamu tidak serius, hanya main-main. Saya seringkali kalau dulu ketika renungan pagi diajak nyanyi, ada yang ngobrol, ada yang nyanyinya mulutnya tidak buka, tolak-tolak, itu kan ya tidak serius. Jadi hubungannya manusia sama Tuhan tidak tersampaikan dengan baik. Itu sama seperti meditasi. Kemudian kegiatan keagamaan di kelenteng antara lain sembahyang, perayaan hari raya keagamaan. Ini saya tunjukkan tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia. Ini ya, kelihatan? Nah, ini ada masjid atau Islam. Ini sangat unik ya, semua tempat ibadah memiliki keunikan masing-masing. Dan seringkali kita tahu, oh ini agamanya ini, oh ini tempat agamanya ini. Masjid selalu ada, nanti ada, biasanya ada kayak bulan sabit di sini. Tuh. Iya, Pak. Terus di gereja ada kayak salib di atasnya. Iya, Kemudian Pak. ini Katolik itu biasanya di luar negeri banyak model-model bangunan seperti ini. Iya, Pak. Di luar negeri. Kemudian pura, ini seringkali kita temui, kalau yang pernah ke Bali, seringkali kita temui seperti ini. Bentuk bangunan Ini yang nggak seperti bisa ini. dibedain, Pak. Tiga ini nggak bisa dibedain, Pak. Susah, Pak. Tiga. Yang mana? Yang ini sebelah ini, Pak. Kemudian vihara atau Buddha ini kalau kamu jalan-jalan di daerah Tugu Pahlawan atau Jagalan situ, itu ada, kalau nggak salah vihara, besar sekali. Kalau nggak kelenteng ya vihara, saya sering kali lewat situ, vihara kalau nggak salah. Itu ada tempat ibadahnya besar sekali di situ. Kemudian ada kelenteng, Konghucu. Ini ya. Itu tempat ibadahnya sangat unik. Ya, model-modelnya sangat menarik. Ada warna merah itu selalu melambangkan, oh ini kelenteng. Ada juga yang itu vihara. Tapi model bangunannya hampir sama ya, Buddha sama kelenteng hampir sama. Bisa dibedain itu, Pak. Susah, Pak, kembar. Nah, iya hampir sama. Makanya saya kan bilang saat jalan-jalan mau ke Tugu Pahlawan kan melewati itu vihara, kalau nggak kelenteng itu vihara sih. Seingat saya vihara itu. Tuh, itu adalah tempat ibadah. Bisa bedain vihara sama kelenteng karena sama. Karena mayoritas yang beragama Buddha, orang Cina-Cina yang beragama Buddha kemungkinan juga merayakan ini juga, Konghucu juga, iya. Ya kan, kayak kamu Kristen misalkan, Kristen hari Natal, tapi kamu juga ngikuti perayaan Imlek, betul enggak? Iya kan?
Karena Tahu. karena budayanya dari nenek moyang Cina, komunitas Tionghoa. Itu ya. Tuh. Yang paling banyak mungkin di Kalimantan ada juga komunitas Tionghoa, di Jawa, di Sumatera juga banyak. Jadi beraneka ragam. Nih secara langsung ini apa ini? Ini kelenteng kalau nggak salah. Kelenteng. Anak cucu Ya, ini kelenteng ini ada lambang-lambangnya. Ini seringkali di sekolah kita pasang bulut ini ya. Kalau di sekolah. Lampion. kita disuruh lambang buat Terus ada hewan ini, macan apa ini? Apa ini macan ya? Ini macan. Barongsai, ya barongsai ya. Itu hewan-hewan agama itu tuh ada loh Pak. Ada ya hewan-hewan kayak gitu ya. Itu dan cerita ini kita saling berpegang teguh. Ini kalau yang ini Israel ini ya. Israel ini ada lambangnya ini. Ini Buddha, ini yang di dunia ya. Kemudian nah ini yang agama Buddhanya di Thailand seperti ini ya. Nih, di Thailand. bagus banget daripada di Surabaya. Nih. Nah, ada patungnya ini. Buddha Julai. Sama Dewi Kuan Yin. Nggak jatuh gitu ya, patungnya nggak jatuh ambruk enggak. Ini dibangun sangat kuat ini. Ini terkait di, nah ini juga ada. Ini patung Dewa Baisiwa atau apa ini di itu. Nah ini model-modelnya kayak di Bali. Nah ini kayak di Bali model-modelnya ini Hindu. Selalu ada kain yang dipasangkan di pohon ya, kotak-kotak hitam sama putih. Ini ada ciri khasnya. Ini adalah keunikan yang mencirikan bahwa itu agama ini. Ya Jas ya, senyum Justin. Nah ini vihara ya, ada tulisannya Buddha Dharma tadi kebaikan dan 8 posat. Tidak tahu saya. Ini bunga teratai ini. Bunga teratai. Hampir sama seperti kelenteng ya. Hampir sama. Dari corak warnanya hampir sama. Nah ini bedanya vihara, ini kelenteng. Ini ada naga-naganya ini. Gongsi Facai. Apa artinya Gongsi Facai? Jalan sana kayak ada kelenteng gitu Pak, jadi kayak Hampir sama. Tahu Pak. Gongsi Facai artinya angpau. Itu ya, itu terkait dengan karakteristik keberagaman individu dan beragama tadi. Ada 5 agama yang ada di Indonesia. Kristen sendiri itu dibedakan jadi 2. Sama seperti agama Islam juga banyak, ada NU, ada Muhammadiyah, sama seperti yang di Kristen ada Protestan, ada Katolik. Katolik itu yang seperti ini ya, saya lihat kan. Nah, ini di dalamnya ada gini. Maka sama dengan di gereja yang di yang orangnya Katolik itu kayak Arab gitu loh. ini apa ini? Ini siapa ini? Bunda Maria, Tuhan Yesus. Kalau yang ini? Bunda Maria. Terus yang disalib yang di sini? Salib, Pak. Sama. Sama Tuhan Yesus. Pak. Apa Noel? Kalau yang Katolik Itu itu salibnya Yesus. lebih ada Yesusnya. Kristen salibnya nggak ada. Ada ya. Itu yang sebelah itu Yusuf kan. Iya, ini juga ini sama, enggak tahu apa ini. Ini juga apa Baju Katolik? putih, Pak. Biasanya pakai baju putih, Pak. Oh ya. Jadi tahu bedanya. Ini kayak gini. Ini apa ini? Itu Katolik ya. Katolik, pastor ya, pastor. Kalau Katolik itu pastor ya. Kayak Inggris. Ini, tapi kitabnya kan sama toh, pakai ini kan? Iya Pak, sama Pak. Sama. Makanya ditulis hanya Kristen saja di situ karena semuanya pada dasarnya sama. Kayak Islam meskipun banyak, tapi kitabnya satu, yaitu Quran. Kalau ini di Kristen
meskipun ada dua, tapi kitabnya sama, yaitu Alkitab. Nah, saya tanya, apakah sering kali di waktu senggang kalian baca ini, buka-buka ini? Suka, Pak. Tidak pernah, Pak. Tapi kalau disuruh baca pernah, Pak. Tidak pernah. Kalau disuruh baca Amsal itu ya. Nah, iya, di situ loh ada nilai-nilai kebaikan. Ya dibaca, misal di sore hari, ketika nyantai, buka Alkitab, dibaca, di situ juga bahasa Indonesia. Beda sama Quran ya, kalau Quran bahasanya Arab. Kalau enggak terlatih, Temanku loh ada tulisannya Arab. Kalau mau tidur, Pak. kalau mau tidur ya, supaya tidak diganggu sama makhluk atau makhluk lain lah. Istilahnya dijaga sama Tuhan. Pak. Ya, Ya, dia jas. Bapak ke Arab. Saya ke Arab. Ya. Itu loh, aku kan punya teman ya Islam juga. Nah tulisannya Islam tuh Pak, tak suruh baca. Jas, apakah kamu sering kali baca ini? Atau enggak pernah sama sekali? Pernah lah. Pernah lah. Satu minggu berapa kali? Hah? Satu minggu berapa kali? Tiap hari. Tiap hari, yakin? Renungan pagi, Pak. Di sekolah, Pak. David, kalau David sering kali buka-buka ini, baca-baca ini? Ini sering harus dibaca ya. Disempatkan waktunya. Itu kitabnya apa Pak? Lanjut. Membuat montase. Montase merupakan karya seni yang dibuat dari berbagai foto atau gambar yang digabung. Montase itu dari gambar-gambar yang dipotong. Misalkan sini ada Upin Ipin. Terus di sini ada kucing, ada Upin Ipin lagi, ada pesawat, ada SpongeBob. Dia punya sayap SpongeBob-nya. Terus background-nya, belakangnya ini mau dikasih apa? Misalkan mau kasih perkotaan, mau kasih pegunungan, mau kasih apa. Tapi harus senada. Harus sama dengan apa konsepnya. Misalkan saya mau buat kebun binatang, saya nyari tumbuhan, saya nyari hewannya, saya nyari apa hutan-hutannya. Nah, itu saya tempelkan jadi satu, akhirnya terbuatlah montase. Nah, kalau kolase, apa kemarin kolase itu? Kolase itu Kacang hijau, pakai kacang hijau. Nah, dari biji-bijian. Kalau kolase itu dari biji-bijian. Nah, sedangkan mozaik, jangan sampai keliru, mozaik itu dari kepingan. Misal kepingan keramik. Tempel, Pak. Ya, sama. Konsepnya pakai tempel. Sama pakai tempel, tapi dengan beda apa? Beda bentuk, maksudnya beda cara. Ini harus mengumpulkan gambar dulu baru itu. Oke ya, kiranya di situ untuk temanya. Nanti tugasnya saya upload lagi di Google Classroom. Saya lanjut matematika. Matematika ya. Saya akan bahas PR-nya kemarin. Oke. Bapak halaman berapa ya, Pak? Halamannya 31. Betul ya, 31. Tak kira 35. Saya kemarin kalau nggak salah 10 soal, kalau nggak salah. Kalau nggak 5 soal, 10 soal masih PR. Berapa soal? Saya kemarin kasih PR-nya, masih ingat? 10, Pak. 10. 5. Ya wis, nggak apa-apa. Kita bahas dulu aja, yang penting bisa. Teman berapa Pak? Halamannya 31. 31. Perhatikan ya caranya ya. Saya ngerjakan di sini. Sampai dengan nomor 10, Pak. Nomor 1 sampai 10. Oke, saya kelihatan kan? Ini saya pin soalnya. Jangan digeser-geser layar HP-nya. David dinyalakan, Ardi dinyalakan, Jessica dinyalakan. Nomor 1. Perhatikan diagram batang. Hasil panen berikut. Ini hasil panennya 2016, 2017 sampai 2020. Ini adalah tahun. Sedangkan yang ini adalah ton atau jumlahnya, beratnya. Diamati dulu, baru kita tentukan hasilnya.
dari tabel di atas, hasil panen mangga paling sedikit pada tahun berapa yang paling sedikit? 2019, Pak. 2019. Pada 2019. tahun 2019 hasilnya berapa ton? 100 ton. Oke. Yang paling rendah kita lihat dari gambarnya ini loh. Ini loh paling kecil ini loh, paling pendek. Jadi kita tahu. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya. Kemudian yang nomor 2. B. Vincent minta tolong dibacakan. Diagram batang berikut ini menyajikan hasil panen padi di Desa Sukamakmur dalam 5 tahun. Jumlah hasil panen padi selama 5 tahun sebanyak Berapa? 470 ton. 470 ton. Yang A. 170. Oke, sebentar. Kita lihat. Diagram batang berikut menyajikan hasil panen Desa Sukamakmur dalam 5 tahun. 2016, 2017, 18, 19, 20. Nah, hasil panen jumlah, berarti jumlah itu kan ditambah. Jumlah itu ditambah. Jadi dari tahun 2020, dari tahun 2016 itu 85. Ditambah 120, ditambah 80, ditambah 110, ditambah 65. Hasilnya dijumlahkan. 85, ini 205, ini sudah habis kan? Berarti ini tambah 80, 285, ditambah ini 110, 5, ini 9, ini 3, ditambah sama 65. 65 sama dengan 0, ini 16, ini 1, 460. Yang kok enggak ada jawabannya? Udah ada jawabannya ini. 85. 5. Nggak ada 85, Pak. Ini 2016 ini 85. Oh, ini sorry sih. Ini 90. Pertengahannya 90. Ini yang 80, ini 70, sorry. Ini 60, yang 2020 ini 70. Oke, saya yang kurang tepat berarti. 0, 210 tambah 80, 290 ditambah 110, 400 ditambah 60, ditambah berapa? 70 ya, betul. Yang 470 ton. Lanjut, Justin nomor 3. Ayo Ting, yang nomor 3 Ting, 31. Lalu Cinta, apa kabar? Apa kabar? pengetahuan yang mempelajari cara pengumpulan data pengolahan data dan penarikan kesimpulan data dinamakan Apa jawabannya? jawaban C, itu C. C. Statistika. Matematika. Statistika. Oke, saya akan jelaskan. Matematika itu perhitungan ya. Semuanya perhitungan. Statistika, matematika, perhitungan. Cuma matematika itu lebih luas. Ada bangun datar, ada bangun ruang, ada macam-macam. Nah, sedangkan untuk pengumpulan data itu masuk statistika. Metodologi ini nanti kamu akan bertemu materi ini saat kamu ngambil jurusan perkuliahan.
kalau kamu buat skripsi, buat tesis, nanti kamu akan bertemu yang namanya materi metodologi. Metodologi itu metode nanti dicampur sama perhitungan. Caranya. Ini nanti kamu akan bertemu dengan materi ini. Ini materi yang saya dulu di semester, karena di kuliah itu kan ada 8 semester ya, 4 tahun kan, 8 semester. Saya bertemunya metodologi ini semester 5 atau 2 tahun setelah masuk kuliah. Tuh, karena kuliah waktu kuliah itu 4 tahunan ya. Kita matiin mikrofonnya. 8 semester. 4 tahun, saya dulu 4 tahun. Masuk 2014, lulusnya 2018. 4 tahun. Kalau S2, setelah S1 kan ambil S2 itu hanya 2 tahun. Hilang merumur. Jadi itu, nanti kalau kamu kuliah pasti akan bertemu ini. Lanjut ke David. Nomor 4. David. 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 Ambil buku seperti ini. David. Oke, saya lompati dulu aja. Gimana Fit? Sudah Fit? Oke, lanjut Fit. Nomor 4 Fit. Yang ini Fit. Siap Fit? Sudah siap belum Fit? Oke, saya ganti dulu ke Mariana. Nomor 4 Mariana. Davidnya masih belum siap. Hobi yang paling disukai siswa kelas 4 adalah B, Pak, voli. Hobi yang paling disukai siswa kelas 4 adalah Pucal. kita amati dulu. Ada voli 12 siswa, ada basket 8 siswa, futsal 10 siswa, renang 5, badminton 7, tenis meja. Yang paling disukai, yang paling berarti menunjukkan kata paling. Paling itu yang paling banyak. Ya. Yang paling banyak adalah voli. Pak, seharusnya itu pucal, Pak. Ya, ini kan yang ada di teks. Beda kalau saya mendatanya di kelas 4 yang ini. Kalau saya mendata misal Mariana, sukanya olahraga apa Mariana? Olahraga senam. Marina olahraga apa? Mariana olahraganya apa? Badminton. Badminton. Saya tulis gini ya, badminton. Saya mau tanya Ardi. Ardi sukanya olahraga apa? Futsal, Pak. Futsal. Oke, saya. Ini Kemudian yang Justin? futsal. Justin futsal. Kemudian kalau David? Oh, Pak, David lagi error, Pak. Oh, lagi Suaranya error. nggak masuk. Pak. Ya wis. Kalau Suaranya Cinta, nggak masuk, Pak. olahraga yang disukai apa, Cin? Pak Cin. Nanti kan GPS itu Pak. Olahraga. Belum dirapikan rambutnya, dirapikan sih. Bangun tidur. Ngantuk semua, Pak. Ngantuk sumpah. Ya enggak pakai sumpah ya, sudah tahu ngantuk. Olahraga apa, Cin, yang paling suka, Cin? Nggak ada sama sekali. Enggak ada, oh enggak suka olahraga, berarti saya kosongi. Kemudian kalau Tania. Renang Pak. Oh, Tania renang. Kemudian kalau Jessica. Makan ya. Gowes maksud lo. Jessica. David suka Boys kadang Pak. Aku Goes. sama renang. Goes, so goes. Goes berarti sepeda ya, pakai sepeda. Oh. Ini David siapa? error, Pak. Ya, error. Noel suka olahraga apa, Noel? Nggak bisa ngomong, Pak, dia, Pak. Suaranya nggak masuk. Nge-freeze itu. Renang.
Noel renang ya? Sama main game, Mbak. Oh, bermain game. Gamers berarti. Noel gamers. Noel gamers. Kemudian Ferdinand, sukanya olahraga apa? Pak, katanya Davi suka olahraga sepeda, Pak. Basket. Oh, basket. Ferdinand basket. Kalau David sepeda. Yaneta olahraga apa yang disukai? Voli. Yaneta volley. Renang, bukan voli. Berenang volley. Oke. Sudah? Ardi tadi sudah ya. Jadi yang paling banyak di sini itu futsal lah. Kalau saya data gini, yang paling banyak kan futsal, 2 anak. Cinta enggak mau olahraga, enggak suka, olahraganya tidur. Terus Ferdinand tadi basket. Jessica tadi apa? Enggak ada ini, kosong. Kemudian Noel bermain game. Ini badminton. Siapa tadi badminton? Marina Mariana. Dicemes ya, Maria. Mes mukanya Pak yang dicemes, Pak. Oh, wah, berarti sudah pikirannya sudah jahat ini. Oh, nek badminton ambek Justin hati-hati dicemes mukanya. Sudah jahat sudah. Dia sudah jago, Pak. Aku main gini, Pak, dicemes gini. Luas. Tahapannya harus tahu ya kalau apa yang disukai, misalkan badminton tahapannya ada kemudian selain ada servis ada smash. Kalau volley juga sama servis smash. Nah, kemudian ini nomor 5 lanjutnya Ardi. Ngomong ke hutan. Dan dalam CM beberapa siswa berikut. Oke, langsung pertanyaannya. Tabel yang tujuan tersebut adalah Jawaban kamu. Apa jawabannya, Di? bentar, Pak. Bentar, Pak. Iya. Kita lihat dulu, wes. Ini kita bahas ya waktunya karena sudah lebih jam 9 habis ini selesai. 139-nya ada. Ini dicari 1, 2, kemudian dicari lagi di sini 3, 4, kemudian cari lagi di sini sudah tidak ada. 139-nya ada 4. Coba dicek. 139 yang ada 4, yang A lihat. 139 ini ada 3. C, Pak, C. 139 ada 3. 139 ada 4. Lah ini oke, 139 ada 3. Lah, caranya nyarinya gitu. Satu angka aja dicari. Yang sesuai, yang tepat. Jadi enggak usah dicari satu-satu semua. Misalkan kayak saya tadi nyarinya 139 dulu. Oh, ada 4. Tak cek semuanya, 139-nya ini 3. Oh, ini 3. Oh, ini 3. 4. Berarti jawabannya yang C. Dari yang 136, Pak. Berapa? Jawabannya dia apa? Bebas. C. Ini. Hah? Ini loh, lihatnya dari sini. 139-nya kan ada 3. Ada 4, sorry. Nah, cara nyarinya gitu, dicari dulu semuanya ini, diamati ABC-nya biar jawabnya cepat. Ini. Oh ya. Itu ya caranya ya. Ada yang ditanyakan terkait dengan Tidak. tidak, yakin? Apakah ada juga? Ada, tugasnya ada. Matematikanya saya lanjutkan nomor 6 sampai nomor 10. Ya, nomor 6. Pak. Sudah, ya saya tambahi. Nah, sudah, berarti sampai nomor 20. Halaman berapa, Pak? Bentar, halamannya halaman 32. Belum. Saya share screen ya, saya share screen. Saya tuliskan di sini. Cara. 5 jawabannya apa tadi? Tidak ada. Saya enggak ngecek melalui foto ya. Saya enggak minta foto. Tapi saya besok kalau sudah tatap muka, saya akan ngecek satu-satu buku tugasmu itu. Tugas matematika. Halaman 32 nomornya 6 sampai 15. Berarti ada 10 soal. Kemudian tematik.
tematik 6 nomor halaman dulu ya. Halaman melanjutkan yang kemarin tematik 6. Aman berapa, Pak? Bentar, maksud saya buka aja. Kemarin Nanti terus digeje aja apa Pak? halaman 70 nomor Aduh, 36 sampai jangan banyak-banyak Pak, jangan banyak-banyak enggak, Pak. enggak, sampai 44. 44 ya. 46. Ya. Itu boleh di-share di screenshot jadi enggak bingung. Aduh, tidak. Masalahnya Masalahnya apa? Bentar, Ada Pak, masalah. bentar, Pak. hp-nya penuh Pak. Banyak video tidak berguna yang belum dihapus. Itu Zoom enggak, Pak? Apanya? Jumat itu Zoom enggak? Hati itu Zoom maksudnya? Jumat itu loh. Zoom, Oh, Pak. enggak, Jumatnya enggak penugasan. Setiap hari Jumat itu penugasan, enggak ada Zoom. Jadi kamu bisa manfaatkan. Kamu kan gitu Pak. Jadi kamu kan bisa mengerjakan tugas Tidur sampai siang. sama ulangan ya. Hari Jumat kemungkinan saya akan share juga latihan soal ulangan-ulangan itu untuk persiapan PTS. PTS-nya tanggal 7. Ya, PTS-nya tanggal 7. Jadi persiapan PTS. Pak? Apanya? Maret kan, Pak? Maret, 7 Maret. Aduh, males. 7 Maret. Terus tatap Gimana mukanya hari Minggu ini kan minggu terakhir kita tatap Zoom. Kalau memungkinkan minggu besok itu sudah tatap muka. Doakan saja tidak ada kendala. Nah, tatap mukanya semuanya apa enggak? 50%. Separuh-separuh. Misalkan kelas 2, kelas 4 jumlah siswanya itu kan 22. Separuhnya 22 itu berapa? 12. Jadi 11 anak. Gitu ya. Terus untuk protokol kesehatannya pakai masker. Karena Maaf nih Pak Agus, tadi ada kesalahan. ini enggak apa-apa. Gitu aja ya anak-anak ya. Kalian bisa live meeting. Terima kasih ya. Bisa live meeting untuk kelas 4. Kelas 5. Niki kelas 5. Jangan dulu. Ya, kelas 4 bisa live meeting gitu aja ya. Bentar Pak. Bagus. Ini halaman 70, 36 sampai 50 ya, Pak? Ya. Oke, silakan live meeting ya. Terima kasih. Udah berdoa dulu, Pak. Ya, berdoa dalam hati ya, boleh. Berdoa Bunda mulai. memang jelek. Oke. Oke, selesai. Terima kasih. Saya akhiri ya. Iya, nggak ada Pak. Sampai jumpa.